warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, itu jalan sendiri. Iya, nanti gampang nyusul aset nggak apa-apa. Atau kan di ruangannya masih korek. Tak suruh ke sini operator kan Bu, tapi nggak mau. Nanti bilangin nanti. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu ke berkumpul di kelas 1. Saya mohon waktunya 1 jam, sekitar 1 jam untuk memaparkan hasil dari saya belajar di CGP tentang budaya positif dan nanti pengaplikasiannya atau implementasiannya pada kelas saya. Budaya positif. Indra, nih, karena bingung kan? Gimana caranya? Tapi dia, dia tak padahal kalau ini buana sini aja. Kenapa nggak pakai? Tujuan aksi nyata di modul 1.4 ini adalah membagikan 2 hal, yaitu pertama pemahaman saya terhadap konsep-konsep budaya positif, disiplin positif, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan, dan praktek segitiga restitusi. Yang kedua adalah pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah penerapan konsep di kelas serta implementasinya. Buana, next. Gitu aja. Kayak Bu, anak panah. Kanan kiri bisa nggak? Tiga motivasi anak itu Kayak kepanjang. yang pertama adalah tentang disiplin positif atau makna dari disiplin ini. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu berasal dari dalam diri seseorang. Tapi jika motivasi internal itu tidak muncul, maka perlu adanya peraturan yang harus diterapkan. Itu namanya nanti motivasi eksternal, motivasi yang dari dalam dari luar dia sendiri untuk mengatur dia menjadi anak yang disiplin dalam hal kalau masih di sekolah berarti dalam hal menyelesaikan tugas, tata tertib dilaksanakan dengan disiplin. Pokoknya yang bersifat positif. Lanjut Bu Ana. Tiga motivasi anak itu melaksanakan disiplin. Yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika anak itu disiplin itu pasti dia mengharapkan sesuatu dari kita kalau di sekolah. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jelas, ketika anak melaksanakan disiplin itu bisa jadi awalnya adalah dia menghindari hukuman. Lama-lama dia akan terbentuk menjadi kebiasaan dirinya sendiri. Contoh peraturan taltrik dari SD8 Keduni yaitu ketika upacara memakai topi. Itu pertama adalah pemaksaan dulu pastinya, kayak di peraturan tertulis harus memakai topi untuk menghindari hukuman. Anak itu pasti pakai topi ben aku enggak dihukum dan sebagainya. Tapi kalau di SD tidak dihukum ya Bapak Ibu, cuma hanya mengingatkan. Biasanya anak itu mematuhi disiplin atau mematuhi tata tertib itu karena menghindari hukuman. Next. Keyakinan kelas. Pengertian keyakinan kelas ini adalah bentuk kesepakatan bersama dengan guru kelas dan siswa tersebut. Jadi kenapa di sini tidak memakai peraturan kelas tapi lebih keyakinan kelas? Ternyata makin kesini dunia perkembangan zaman pendidikan itu makin lebih positif dan makin berpihak
murid. Contohnya adalah penggunaan kata keyakinan kelas. Itu pengganti peraturan kelas. Kalau kita bilang peraturan kelas, pasti anak deg-degan karena itu berhubungan dengan hukuman dan hukuman. Tapi kalau kita bilangnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, anak akan lebih tidak takut dan dia akan flashback ke belakang. Oh iya, kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama Bapak Ibu guru seperti ini. Terus ini adalah keyakinan kelas, contoh dari keyakinan kelas 5. Ini hanya contoh, tapi contoh konkretnya adalah di kelas 6 itu sudah ada keyakinan kelas, tapi tidak tertulis. Saya pas lihat di kelas 5 itu ada keyakinan kelas yang tertulis di papan pengumuman ya Bu Indri ya. Dan itu keyakinan kelasnya itu contohnya sholat berjamaah, terus apalagi Bu Indri, membayar denda kalau tidak sholat dan sebagainya. Nah itu contoh dari keyakinan kelas di kelas atas. Kalau kelas 6, kelas 5 sudah menerapkan seperti itu keyakinan kelasnya. Cuma bedanya kalau di kelas 6 tidak terdokumentasi atau tidak tertulis. Jadi kadang anak itu lupa dan guru harus selalu menuntun, mengingatkan. Tapi kalau untuk kelas 5 kemarin saya lihat sudah ditempel di kelasnya masing-masing. Jadi anak itu kelihatan, oh peraturan atau keyakinan kelas itu ya ini ada 4 dan harus disepakati bersama. Kalau di kelas 5 sama kelas 6, jika melanggar keyakinan kelas itu ada denda 1.000. Tapi kemarin ada berita viral di media sosial, anak tidak mengerjakan PR, denda 1.000. Itu persis banget kayak kelas 6 saya. Makanya saya deg-degan nih, ini viral berita di SD 8 apa bukan ya? Tak lihat ternyata itu sekolah lain. Ternyata itu aslinya boleh-boleh saja ketika kita menerapkan denda itu pada anak. Yang penting adalah kesepakatan bersama dengan anak dan orang tua. Dan sebelumnya sudah di anak, orang tua sama guru. Harus kalau kemarin kelas 6 itu sudah disosialisasikan sama orang tua siswa melalui grup WA. Jadi Bu, ini keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Nanti kalau tidak, biasanya kita ada denda 1.000. Nah dari situlah kita sudah bersikap terbuka dengan orang tua. Jadi tidak ada aduan ketika orang ngejak KPR bayar 1.000. Kemarin 88 sih di Pekalongan itu kok ada seperti itu tuh. Gawat, ini SD saya mau bukan ya, kelas 6 terutama ini. Karena kebanyakan memang denda itu ya pertama anak-anak itu pasti melanggar denda 1.000, tapi semakin kesini mereka terbentuk sendiri. Jadi jarang sekali ada denda. Waktu itu saya mulai di kelas 5 ada keyakinan kelas denda 1.000. Itu mesti banyak banget yang dilakukan anak, tidak sholat berjamaah, tidak mengerjakan PR, selalu membuli temannya dengan nama orang tua. Nah itu biasanya saya denda 1.000. Awalnya di kelas 5 banyak yang saya denda yang hasilnya itu sampai 100.000 Bapak Ibu. Nah tapi semakin kesini sampai di kelas 6 itu anak-anak jadi terbiasa. Kamu kalau kayak gitu denda loh, kamu kayak gitu denda loh. Jadi dia menghindari denda tersebut. Jadi sekarang pundi-pundi dendanya hanya sedikit saja. Dan kami bersikap terbuka sama orang tua, terutama untuk denda itu akan kami kemanakan. Nah di situ saya di grup grup kelas 6, denda itu kembali ke anak. Dalam rangka kayak mungkin sebulan sekali, jadi saya membelikan jajan dari uang denda tersebut. Anak tahu, orang tua pun tahu. Nah, kembali ke anak lagi Bapak Ibu. Atau enggak, kalau kasnya kurang, itu kita ambil dari denda tersebut. Nah, itu respon dari orang tua cukup baik karena akhirnya anak itu jadi rajin mengerjakan PR,  'PR, 'sholat berjamaah walaupun awalnya pakai pemaksaan. Nah, itu respon dari orang tua cukup baik karena akhirnya anak itu jadi rajin mengerjakan PR, 'sholat berjamaah walaupun awalnya pakai pemaksaan. Nah, itu respon dari orang tua cukup baik karena akhirnya anak itu jadi rajin mengerjakan PR, 'sholat berjamaah walaupun awalnya pakai pemaksaan.
yang namanya kesepakatan kelas, cuman bedanya adalah belum tertulis sama kayak saya. Harusnya tertulis terus ditempel. Jadi anak itu patuh dengan keyakinan kelasnya sendiri. Lanjut, Bu Ana. Kelas ini juga ada Kak, kelas ini juga. Itu kemarin ambil tata tertib yang punya kelas tenang. Yang apa Bu? Aturan kelas, aturan sekolah. Aturan Pas sekolahnya. dilalah, malah diambil itu bingkainya. Oh. Yang dari kelas 2. Oh, ditempel berarti kok. Oh ya. Dan ini adalah langkah dalam membuat keyakinan kelas. Sama sih kayak mempersilakan semua siswa untuk berpendapat. Kira-kira kita selama belajar 1 semester ini tidak boleh ngapain. Nah, nanti kita catat di papan tulis. Mencatat semua masukan dan pendapat, lalu ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif, kerjakan sholat berjamaah, itu kayak pemaksaan Bapak Ibu. Tapi kalau kita ganti menjadi kalimat positif, melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Nah, itu menjadi diterima anak itu lebih nyaman ketika dibaca dan sebagainya. Keempat, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa dilekatkan atau ditempel di kelas. Maksudnya adalah biar anak itu tidak lupa dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh Bapak Ibu guru. Contoh kalau di peraturan sekolah ya berarti dibuat Bapak Ibu guru, komite dan sebagainya tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu karena ada di kelas, jadi hanya siswa, guru itu berkeyakinan untuk mematuhi keyakinan tersebut. Lanjut Bu Ana. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti berhubungan dengan yang kemarin kita bahas di masalah kelas 4, 5, 6. Nah, anak itu kenapa sih kok punya masalah atau berkelakuan tidak baik? Apakah di belakangnya dia punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumah? Akhirnya dia pelampiasannya di sekolah. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan penguasaan. Kalau SD itu lebih ke kasih sayang ya Bapak Ibu. Contohnya adalah ketika kita menerangkan anak itu berisik sendiri di dalam kelas, pasti dia kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Dia butuh kasih sayang di sekolah, mencari perhatian Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di depan kelas, seperti itu Bapak Ibu. Bahwa ada suatu tujuan dibalik sebuah perilaku manusia atau perilaku murid. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan dibalik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mana? Dilebih mana kok aku lali sampai syukur ya. Iya ya. Wes po, atur. Wes suwe-suwe. Belum terpikir. Nyut ya. Nanti tinggal di Contohnya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan kira-kira? Ayo Pak Sugi, apa? Ya, Ibu Ambar itu guru kelas 2A, bingung dengan muridnya yang namanya Doni. Dia suka sekali meminta bekal makan siang mereka ke anak-anak. Jadi ke teman. Doni itu selalu meminta bekal dari teman-temannya.
boleh, tidak baik gitu, Pak. Menurut Bu Emi, bagaimana? Setuju tidak dengan Pak Sugi? Setuju. Selamanya setuju. Setuju, oke, terima kasih Bu Emi. Berarti rata-rata ini Bapak Ibu guru setuju dengan Pak Sugi, bahwasanya kita harus melihat flashback anak itu bagaimana, atau latar belakangnya anak bagaimana, kok bisa dia merampas bekal makanan anak atau teman lain. Nah, menurut yang kedua, menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu. Nah, nanti jadi kita tahu Doni itu kenapa melakukan merampas bekal teman. Apakah dia memang kelaparan sekali, apakah dia tidak diberi uang saku, atau tidak diberi bekal, atau dia diberi bekal tapi lupa dibawa. Oke. Jadi kita kalau di sini saya menyimpulkan tidak bisa menyalahkan murid langsung ya Bapak. Kita harus tahu dulu asal muasalnya dia melakukan tindakan tersebut. Oke, lanjut Buana. 5 posisi kontrol. Nah, saya di CGP ini baru sadar ternyata saya masuk ke 1, 2, 3, 4. Terutama saya di SMP itu dulu suka sekali sebagai penghukum. Kontrol saya itu sebagai penghukum. Kalau di sini tidak bisa menghukum, nanti anak itu kadang wadul sama orang tuanya, jadi tidak bisa. Jadi saya lebih ke sini, ke 4. Nanti ke ranah hukum. Nah, harusnya nanti posisi kita sebagai Bapak Ibu guru adalah manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru. 1, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. 3, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kalau anak SMA untuk posisi kontrol teman enak banget Bapak Ibu. Kita menganggap mereka teman kita, dia juga menganggap kami Bapak Ibu gurunya adalah teman. Jadi kalau ada masalah enak saling ngobrol. Tapi kalau untuk di jenjang SD maupun SMP itu kadang agak sulit sih. Nanti kalau kayak teman kok orang sopan dan sebagainya. Tapi kalau anak SMA, SMK itu sudah bisa membedakan. Memantau berarti mengawasi. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima ini, kira-kira nih Bapak Ibu guru sudah ada di posisi mana nih sekarang? Ben ora salah kayak saya waktu di SMP seringnya menghukum sebagai penghukum. Contoh tindakan KPR, di lapangan 2 kali. Nah, untungnya wadul. Nah, ini saya jadi tahu ternyata penghukum itu tidak baik, membuat anak itu jadi takut dengan kita. Nah, sengit ini pertama, penghukum. Contoh penghukum biasanya guru adalah perbuatannya adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung, mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh kata-kata ada di bawah. Guru berkata, penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, itu biasanya di penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, teman, lakukan untuk bapak ibu guru, ya sudah, nanti bapak ibu guru bantu bereskan, atau ayo kerjakanlah biar selesai dengan cepat. Biasanya kayak gitu. Pemantau,
biasanya anak nanti memberontak, menyalahkan orang lain, pemarah akibatnya. Terus kalau merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal, berbohong, jadi suka berbohong. Ketiga, teman, ketergantungan, jadi kayak udah kayak bestie ya. Kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi, manajer menguatkan watak karakter. Nah, menguatkan watak atau karakter ini lebih baik nih manajer. Tapi untuk posisi situ tuh memang kalau menurut saya sih agak sulit. Kadang kita bisa di penghukum, kadang bisa di teman, kadang bisa di manajer maupun pemantau, ganti-ganti. Biasanya kalau murid itu dimarahi, murid akan berkata, saya tidak peduli. Nah, kalau kita ada di posisi merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, biasanya anak nanti maafkan saya bu, pak. Nah, atau teman, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, kayak gitu biasanya terlalu bestie nih. Kalau SMA nih nggak apa-apa, tapi biasanya kalau SMP itu kadang tidak menghormati, saking kitanya bestie banget sama tersebut. Pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi minta penghargaan. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa pak bu? Nah, biasanya minta imbalan kalau kita sebagai pemantau. Kita sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini bu? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara, nah itu berarti anak itu membuat solusinya sendiri, menyimpulkan sendiri. Dampak untuk murid, mengulangi kesalahan berulang kali. Kalau kita posisi pemarah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau kita sering membuat anak itu merasa bersalah. Teman, tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Pemantau, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Untuk manajer, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, lanjut, ini bu, bikin sebentar. Contoh. Suaranya paling kencang. Nah, ini posisi penghukum bapak ibu guru. Ada anak yang terlambat dan ada guru piket yang ada di depan. Naren, sini kamu. Aren, ada. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah, biasanya Kalau yang kapok ini sih verbal kamu. bapak ibu. Sudah berapa kali Pakai terlambat? fisik. Sana, kamu keliling lapangan basket. Nah, ini yang dulu saya lakukan. saya harus menyiapkan basket Bu. Kenapa? Kamu ngapain itu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi Posisi pemarah. hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini ketika Bu, Posisi membuat merasa bersalah. Kasusnya sama, anak tersebut terlambat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, jadi murid itu jadi merasa bersalah. Posisi Nah, membuat membuat rasa guru bersalah, menjadi kecewa. berbicara dengan nada tenang. Habis. Nah, yang ini posisi teman. Naren, Jarak tinggi. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Nah, lebih kayak gitu ya teman ya. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Supaya perasaan Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Beres saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, bisa berperilaku. memantau, monitor. Naren, Tagnya 5 kali nih Pak. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kalau di posisi ini lebih banyak bertanya terus. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi antara ya Bapak Ibu. Posisi bukan bahasa. Manajer. Naren, Ini zaman dimasuki kayak tahu. selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.50. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Nah, di posisi terakhir ini, posisi manajer itu anak kita tetap ngasih pertanyaan, apakah masih dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan peraturan di sekolah. Nah, anak harus dengan ini peraturan sekolah tentang apa. Terus nanti anak diminta untuk bagaimana cara kamu untuk memperbaiki agar tidak terlambat. Nah, dia diminta untuk mencari solusi kira-kira biar tidak terlambat seperti apa. Jadi di posisi manajer inilah yang kita harapkan muncul pada diri Bapak Ibu guru dan saya juga pastinya untuk anak, karena anak jadi berpikir kritis, positif, jadi dia tidak tertekan ketika melakukan kesalahan seperti itu. Lanjut. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara guru atau orang tua menjadi penuntun dalam menyelesaikan permasalahan murid dan murid mendapat solusinya. Kita hanya sebagai menuntun, anak itu nanti dituntut, bukan dituntut tapi didorong untuk menyelesaikan masalahnya secara kritis. Contoh yang kemarin adalah Bu Indri kemarin sudah melakukan segitiga restitusi, cuma ada beberapa, satu yang kelewat, tidak apa-apa ya Bu Indri. Bagi saya ini Bapak Ibu guru itu sudah melaksanakan segitiga restitusi, cuma tidak tahu namanya apa. Saya juga dulu suka melakukan kegiatan restitusi kayak gini, tapi tidak tahu namanya apa. Nah, lanjut Bu Ana. Segitiga restitusi terbagi menjadi 3. Pertama adalah menstabilkan identitas, 2. tindakan yang salah, 3. penanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu anak nanti kan dipanggil, terus kita tanyakan, kamu berbuat apa? Nah, berbuat salah tidak apa-apa. Nah, biasanya nanti guru berbuat salah tidak apa-apa, tapi bukan seperti itu caranya. Atau kita bisa menjelaskan bersama-sama. Atau juga nanti Bapak Ibu guru, kamu berhak merasa begitu karena itu kan bagian dari perlawananmu, tapi ayo pakai cara yang lain yang lebih tidak menyakiti. Nah, itu biasanya Bapak Ibu guru akan bilang seperti itu pada anak. Yang kedua, tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Biasa Bapak Ibu guru bilangnya adalah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, atau enggak kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih ingat dengan peraturan sekolah? Nah, kita langsung contoh saja Bu. Nah, langsung contoh praktek segitiga restitusi. Ini akan ditunjukkan posisi. Contoh praktek segitiga restitusi Bapak Ibu guru. Ada anak yang masuk ke ruang guru. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya bilang saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip Ini panitia? menandakan keyakinan Enggak, kelas. Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi alur yang tadi dicontohkan adalah salah satu dari praktek segitiga restitusi yang dimana bapak tadi, bapak guru tadi menstabilkan identitasnya anak tersebut yang sedang marah-marah. Terus validasi tindakan yang salah itu juga ditunjukkan. Habis itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang dia percaya atau sepakati. Lanjut, masuk ke pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah penerapan dari konsep-konsep ini dan implementasinya. Yang pertama adalah saya menerapkan keyakinan kelas, yaitu mulai dari kelas 5 dan ada denda, cuman ini perbaikannya adalah butuh yang namanya dokumentasi atau ditempel, ditulis di dinding. Terus habis itu praktek segitiga restitusi sudah saya laksanakan. Bapak Ibu guru juga sudah dilaksanakan, hanya saja tidak tahu kalau itu namanya adalah segitiga restitusi. Yang ketiga adalah yang keempat dulu penegakan tertib cara berpakaian. Nah, ini yang perlu kita sepakati bersama Bapak Ibu guru, terutama pada saat upacara. Walaupun kesehariannya kadang tidak membawa dan sebagainya atau enggak kayak kelupaan memakai seragam. Nah, kalau saya harapkan sih pada saat upacara itu pakaiannya itu kalau sudah merah putih ya merah putih, bertopi dan berdasi. Nah, ini yang masalah dasi ini Bapak Ibu untuk maksudnya ya Bu Septi, kalau untuk kelas 6 kayaknya kan mau lulus Bu ya. Jadi kalau mau saya tak kasih maksudnya ini harus beli ini kayak gini, sayanya agak berat Bu, jujur Bu. Jadi mungkin kalau kelas 6 kalau tidak bagaimana Bu? Jadi nanti dasi itu akan berlaku untuk tahun depan aja Prifun. Kalau yang kelas 6, kalau yang kelas 1 sampai kelas 5 mungkin saat ini. Tapi kalau untuk yang kelas 6 saya belum berani soalnya anak-anaknya kemarin sih bilang pula meh lulus kok Bu kok dasi 6. Saya tahu. Lah saya tak jawab, yo Bek, lah kamu mau foto nggak? Foto ijazah harus pakai dasi kayak gitu Bu saya. Oh, guru gue ya. Guru kan ya. Jadi nanti ini berhubungan dengan taktik, terutama dasi itu mau berlaku mulai kapan? Kalau kelas 6 kayak agak berat Bapak Ibu, karena kayak udah mau lulus itu sih, walaupun nanti digunakan pada saat foto, tapi kayak jangan dulu ke kelas. Nah, itu namanya
November. Jadi ada kunjungan perpustakaan sekolah sini. Jadi untuk kelas 1, 2, 3, 4 itu bebas lah anak kunjungan, tidak usah meresum. Tapi khusus kelas 5 sama 6 itu kalau sudah masuk ke perpustakaan, dia tugasnya adalah meresum bacaan tersebut. Bebas bukunya apa saja. Karena saya ingin mengajarkan pada anak resum itu koyo apa sih carane ben nek mlebu SMP itu tidak terkaget-kaget carane resum bagaimana. Kalau di SMP itu ada yang namanya literasi perpustakaan. Jadi setiap hari apa pasti dijadwal dia harus resum 1 buku. Nah, dan ben ora kaget Bapak Ibu. Ini anak saya mulai di bulan November. Untuk jadwalnya menyusul ya, nanti saya buatkan. Monggo yang Bapak Ibu yang mau, misal mau, oh saya setuju, saya ambil jadwal ini boleh nggak? Boleh. Nah, terserah dengan mawon. Nanti yang penting konfirmasi ke saya, biar saya nanti buat jadwalnya juga ya Pak. Ini mau saya terapkan di kelas atas terutama. Kayak gitu. Lanjut Bu Ana. Nah seperti ini. Jadi nanti anak punya kartu perpustakaan karena ini bagian dari BOS. Terus nanti ada jadwal dan ada buku kunjungan. Dulu udah ada Bu, tapi gimana sih Bu? Kilasinya Pak Agus. Tapi kok tak dilemah Oh, enggak ada. ini kartunya Ada kuning warnanya banyak. ini bagian dari program unggulannya SD 8, jadi ada kunjungan perpustakaan. Iya dulu juga saya yang nyatetin dia datang kan pinjam buku apa. Ya benar Bu, benar. Yaudah nanti kita mulai bulan November aja karena ini persiapan untuk KMBK. Next Bu. Dari pemaparan saya tentang budaya positif, ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru.